Halo sahabat semua, selamat berjumpa kembali. Kali ini saya akan membuat video aplikasi apa yang bagus untuk kategori toko modern. Sebenarnya fungsi aplikasi kasir atau iPos kasir itu sebenarnya hanya untuk mempermudah kita dalam bekerja saja. Sedangkan ilmu dagang tetap diperlukan meskipun kita menggunakan aplikasi kasir. Aplikasi kasir tujuannya hanya mempermudah, membantu kita dalam bekerja, dan terlebih juga orang yang nggak bisa jualan langsung bisa jualan dengan menggunakan aplikasi kasir. Jadi di sini untuk saya menggunakan aplikasi iPos 4. Bagi saya aplikasi program toko iPos 4 ini bagi saya sudah cukup. Artinya untuk sebuah toko modern dengan skala rumah tangga, aplikasi ini sudah cukup membantu, di mana fitur-fiturnya udah lengkap. Ada di sini daftar item, saya dekatkan, ada daftar item di mana kita bisa melihat berbagai macam item yang ada di toko kita. Ada folder pembelian di mana kita nanti akan mengolah data dari nota supplier, kita input ke sistem kita, ke komputer kita. Kemudian ada penjualan, folder penjualan di mana nanti kita akan gunakan untuk saat kita bertransaksi sebagai kasir, dan juga ada proses rekap. Nah, nanti bagian-bagian ini akan dijabarkan lagi, seperti daftar item dijabarkan lagi. Mungkin saya akan tunjukkan seperti ini. Di master data akan kelihatan daftar item. Jika saya klik daftar item, akan kelihatan seluruh barang yang kita miliki, kita jual di toko. Jadi seperti sahabat semua bisa lihat. Nah, di sini total data yang ditemukan 14.419 item macam barang. Ya. Jadi nanti untuk daftar item ini mereka akan menampilkan harga pokoknya. Seperti yang di sini akan ditampilkan harga pokok, kemudian harga jual, kemudian jenisnya apa, ya. Jadi nah, seperti di sini, ini adalah halaman 1 dari 361 halaman. Jadi layar komputer ini akan menampilkan sampai 23 item. Kemudian kalau kita klik lagi ke halaman berikutnya, akan ditampilkan lagi ke halaman berikutnya. Ya, seperti itu. Nah, dan kalau kita klik lagi di item tersebut, kita bisa tahu. Nah, ini saya akan klik dan kita klik edit. Nah, akan ditampilkan seperti satuan dasarnya apa, kemudian konversinya apa. Di dalam satu pak rokok ini kebetulan yang saya klik adalah rokok surya. Jadi dalam satu pak ada berapa bungkus, seperti itu. Kemudian harga jualnya, harga paknya berapa, harga piecesnya berapa. Sangat bagus sebenarnya aplikasi ini. Bagi saya aplikasi ini sudah cukup lumayan. Kemudian ada di pembelian. Fungsi dari pembelian ini adalah untuk mengolah data dari nota-nota supplier yang seperti ini. Ya, ini hari
hari ini adalah tanggal 29 Juli 2021. Jadi dalam satu hari ini ada sekian nota. Nanti kita akan olah nota ini, kita input ke dalam sistem komputer. Ya. Nah, di sini fungsi folder pembelian sangatlah penting. Jadi kita inputnya di sini di folder pembelian. Kemudian folder penjualan adalah untuk kita gunakan untuk bertransaksi. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah folder kasirnya. Jadi akan saya contohkan mungkin beberapa barang seperti ini. Jadi barang ini sudah diinput sebelumnya. Ya, nama barangnya apa, gramnya, beratnya berapa, harga pokok berapa, harga jual berapa. Jadi ketika kita masuk ke folder kasir, kita tinggal scan, akan kelihatan harganya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, aplikasi ini membuat orang yang nggak bisa jualan langsung bisa jualan. Coba sahabat semua bisa bayangkan kalau sahabat semua harus menghafal semua jenis barang di sini, harga jualnya, mungkin akan bingung juga ya. Jadi itulah fungsi utama dari aplikasi kasir yang bagi saya cukup membantu. Cuman ya kita tetap harus punya ilmu dagang juga ya. Jadi saling mendukung lah, ilmu dagang dan aplikasi kasir. Kemudian bagaimana tingkat kepercayaan konsumen terhadap toko yang menggunakan aplikasi kasir. Pertama, dari pelayanan kita akan lebih cepat dalam melayani pembeli. Karena kalau kita menggunakan kalkulator, kemungkinan untuk salah hitung sangatlah besar. Dulu sebelumnya saya juga gunakan kalkulator ya. Sebelum saya menggunakan aplikasi toko ini, saya gunakan kalkulator. Ketika ada yang belanja, saya ambil kalkulator, saya jumlahkan dari tag harga seperti ini. Tag harganya 16.000, saya tambahkan seperti itu 16.000. Kemudian kalau dia uangnya 50.000, kita harus kasih kembalian 34.000 seperti itu. Jadi kadang kalau customernya datangnya 1-2, masih memungkinkan untuk menggunakan kalkulator. Tapi kalau customernya udah berjubel, ngantre, terus belanjaannya berbagai macam item, agak susah juga kita menggunakan kalkulator. Jadi ketika kita menggunakan aplikasi kasir, yang pertama tingkat kepercayaan pelanggan akan meningkat. Kemudian kita bisa memberikan print dari nota pembeliannya, kita bisa print, dan tingkat kepercayaannya pelanggan itu terhadap toko kita menjadi bertambah. Kemudian pelayanan kita jauh lebih cepat. Dan kadang kalau di desa pelanggannya suka nawar. Ya memang sih kalau seperti saya ini, kalau dikategorikan sudah tergolong toko modern ya. Jadi pelanggannya datang, melayani diri sendiri, ambil barang sendiri, bawa ke kasir, bayar, selesai. Tapi kadang-kadang ada juga pelanggan yang nawar. Nah, jadi fungsi dari aplikasi toko tersebut, nah ketika mereka nawar, kita lihat di daftar item harga pokoknya berapa, sepanjang itu masih memberikan keuntungan yang masuk akal terhadap kita, kadang-kadang saya kasih. Tapi tidak semua pelanggan juga menawar ya. Kadang-kadang ada yang pelanggan dengan alasan akan dijual kembali, mereka nawar.
Sebenarnya di aplikasi tersebut juga ada istilahnya untuk harga grosir, harga satu dosnya, satu selop atau satu paknya sudah termasuk harga grosir ya. Jadi penggunaan aplikasi tersebut sangatlah bagus. Karena kalau kita tidak menggunakan aplikasi tersebut, tentu kita akan melihat nota pembeliannya, kita belinya berapa, terus yang belanja minta berapa, seperti itu. Jadi itulah beberapa keuntungan kita ketika kita menggunakan aplikasi. Kemudian ketika di aplikasi toko tersebut stoknya bagus, stoknya benar, nah kita bisa melakukan kontrol terhadap barang dagangan kita. Saya ambil contoh, ketika stoknya benar ya, seandainya di sistem jam tangan ini stoknya 5. Nah, jadi ketika di komputer stoknya jam tangan dengan kode 01937 ini stoknya 6 di komputer, di PC harus 6 dia. Kalau 5 di PC harus 5. Jadi sebagai fungsi kontrol kita terhadap stok barang kita juga. Terus kita juga bisa melihat item mana yang lebih laku, item mana yang paling laku dalam sebulan ini. Kita bisa lihat ada di laporan item terjual tersebut. Kita bisa lihat item yang paling laku, yang paling laris akan kelihatan di sana. Kemudian ada rekap bulanan. Setiap akhir bulan kita bisa tahu total penjualan, kemudian total keuntungan kotor, laba kotor dari 1 bulan terakhir. Tapi sebelumnya kita harus memproses data, jadi tinggal klik saja sih sebenarnya. Jadi secara gampangnya kita bisa mengetahui kinerja dari toko atau usaha kita, apakah kemajuan atau mengalami kemunduran. Jadi sekiranya untuk aplikasi toko itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk kekurangannya mungkin ya karena untuk pengadaannya mungkin dibutuhkan biaya ya yang cukup lumayan juga. Dulu saya beli paket standarnya kurang lebih 8 juta dengan paket standar, dengan barcode scanner, thermal printer, layar monitor, keyboard, cash drawer, laci uang. Itu kurang lebih 8.500.000-an. Jadi yang didapat ketika kita beli paket standar ya keyboardnya, laci uang, layar, barcode scanner. Yang ini saya sudah ganti. Sebelumnya dapat standar yang seperti ini. Kalau yang seperti ini agak susah dia, karena ada perbedaan sinar yang dipancarkan. Mungkin saya bisa contohkan. Kalau barcode scanner yang ini saya pakai merek Honeywell. Jadi sinarnya bisa dilihat sahabat. Ya, sinarnya seperti itu. Dia memencar. Ya. Jadi kalau sahabat semua scan barang, saya contohkan seperti ini. Inilah rokok. Sahabat semua scan seperti ini, dia akan kelihatan. Scan seperti ini juga dia akan kelihatan. Dijungkir balik seperti ini juga akan kelihatan. Ya, jadi karena sinarnya nyebar seperti ini, ya seperti ini, itu yang menyebabkan
untuk menyeken item barang tidaklah harus sejajar dengan sinar. Ini sudah mati, saya hidupkan lagi ya. Jadi di sini untuk aplikasi kasirnya saya menggunakan iPOS 4. Tapi saya gunakan satu server sebenarnya adalah ini. Tapi saya gunakan klien lagi satu. Jadi yang ini connect-nya ke sini. Otak dari semua database-nya ada di sini, di CPU ini. Saya akan contohkan dulu. Ketika kita login, saya gunakan aplikasi ini sudah hampir berapa tahun ya? 5 tahunan. Nah, untuk yang barcode scanner yang lagi satu ini, dia untuk sensitif. Cuma ketika kita menyeken, kita harus tempatkan barcode-nya ini sejajar dengan sinar dari barcode scannernya ini. Karena sinarnya seperti ini. Hanya satu sinar, sahabat ya. Sahabat bisa lihat. Jadi sinar dari barcode scannernya ini hanyalah satu sinar, seperti itu. Jadi kalau sahabat ingin menyeken barang, seperti ini, ya itu barcode-nya harus betul-betul dikenai oleh sinar dari barcode scannernya, seperti ini. Ya. Kalau sahabat menyekennya dengan posisi seperti ini, tidak akan terbaca, apalagi posisi seperti ini. Jadi harus barcode-nya ini sejajar dengan sinar dari barcode scannernya, seperti ini ya. Sahabat semua bisa dengar bunyi klik seperti itu artinya sudah terbaca ya. Itulah kelebihan dan kekurangan dari barcode scanner. Jadi ini agak lebih mahal, standarnya tidak datangnya seperti ini, tapi saya ganti, saya beli yang ini. Jadi kerjanya lebih cepat, karena dia bisa dari segala arah ya, membaca barcode scannernya. Jadi untuk aplikasi kasir itu aja dulu sahabat. Kemudian untuk pengamanan ketika kita menggunakan tenaga kerja, ini juga bisa diproteksi. Saya kasih contoh diproteksinya, pembatasan untuk hak akses dari kasir ya. Jadi seandainya si kasir ingin menghapus transaksi, contoh dari ini, transaksi dihapus, akan diminta password, user dan password. Jadi cuma administrator saja yang bisa menghapus, jadi tidak bisa dihapus oleh sembarang kasir ya. Jadi itu saja dulu untuk aplikasi kasir. Mungkin bagi sahabat semua, kenapa saya gunakan dua? Karena barang saya banyak ya, jadi saya gunakan yang satu ini kadang untuk input pembelian. Yang satu ini saya khususkan untuk kasir, tapi kadang-kadang kedua-duanya juga digunakan untuk untuk kasir ya.
Jadi biasanya saya gunakan yang ini untuk input pembelian, yang ini saya gunakan untuk melayani pembeli, tapi kadang-kadang kedua-duanya saya gunakan untuk kasir. Jadi di saat pelanggan ngantri rame, kita gunakan kedua-duanya. Jadi antrean dari pelanggan tidaklah banyak. Jadi dari pelayanan kita bisa tingkatkan, pelanggan tidak menunggu lama. Ya, itu saja untuk aplikasi kasir. Terima kasih sudah menonton. Jika ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe dan like-nya, dan nyalakan tanda lonceng untuk mendapatkan update video terbaru dari saya. Sekian dan salam sehat untuk kita semua.